Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran ekonomi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring, tetapi kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan pembelajaran bisa dilakukan secara normal kembali. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingatkan terlebih dahulu, silahkan kalian isi presensi dan buka PowerPoint yang sudah Ibu lampirkan sebelumnya di Google Classroom. Apabila ada materi yang dirasa penting pada pembelajaran kali ini, silahkan kalian catat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di Google Classroom. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa dilancarkan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas materi mengenai alat pembayaran dalam perekonomian. Materi kali ini masih erat kaitannya dengan materi kita di minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai bank sentral dan sistem pembayaran. Nah, materi kali ini masih sama dengan materi kita minggu lalu. Ya. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Adapun tujuan-tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis sejarah, fungsi, jenis, dan syarat uang. Kemudian, unsur-unsur pengaman rupiah, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, pengelolaan keuangan negara, dan alat pembayaran non-tunai. Langsung saja kita ke materinya. Kita akan membahas alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Tentunya kalian pasti sudah tahu alat pembayaran yang sah di Indonesia itu apa? Ya, betul sekali. Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah. Sebelum kita membahas materi mengenai alat pembayaran itu sendiri, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui sejarah dari uang itu sendiri. Di sini Ibu memiliki sebuah video mengenai sejarah uang. Silakan kalian simak baik-baik videonya. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam.
Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Setelah kita melihat video mengenai sejarah uang, sekarang kita menjadi tahu bahwa ada beberapa tahapan sebelum menuju ke tahap uang kertas. Jadi ada 4 tahapan sebelum menuju ke tahap uang kertas. Tahap yang pertama ada tahap barter, kemudian tahap uang barang, tahap uang logam, dan tahap uang kertas sampai sekarang yang kita gunakan. Paham ya? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat uang. Syarat uang yang pertama yaitu disukai masyarakat. Jadi, suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila disukai dan diterima oleh banyak orang. Kemudian, yang kedua, nilainya stabil. Nah, suatu barang ini dapat digunakan sebagai uang apabila nilainya stabil. Karena apabila barang yang digunakan memiliki nilai yang tidak stabil, akan menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang akan uang tersebut. Yang ketiga, mudah disimpan. Nah, apabila barang tersebut mudah untuk disimpan di berbagai tempat, termasuk di tempat yang kecil, maka barang tersebut bisa dikategorikan sebagai uang dan masuk ke dalam syarat uang. Yang selanjutnya, memiliki jaminan. Jadi, suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila memiliki jaminan. Karena tanpa adanya jaminan, kepercayaan masyarakat akan uang menjadi berkurang. Selanjutnya, tidak mudah rusak. Jadi, uang itu harus dibuat dengan bahan yang tidak mudah rusak. Karena melihat seringnya barang tersebut berpindah tangan antara orang satu dan orang lainnya. Kemudian mudah dibagi. Jadi uang tersebut harus dapat dibagi dalam berbagai nominal, baik dari yang terkecil ke yang terbesar. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan suatu transaksi. Contohnya di dalam rupiah. Di rupiah ini ada nominal dari yang terkecil sampai terbesar, dari yang 1 rupiah, 100 rupiah, sampai ke 100.000 rupiah. Kemudian syarat yang terakhir yaitu mudah dibawa. Jadi uang ini harus mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Paham sampai di sini? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi uang. Ada beberapa fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Jadi, uang ini berfungsi sebagai alat untuk membeli barang maupun jasa yang ditawarkan. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung. Uang ini berfungsi untuk membeli barang maupun jasa yang dijual maupun dibeli. Selanjutnya, sebagai alat pembayaran utang. Uang di sini dapat digunakan sebagai standar untuk mencicil maupun melunasi hutang. Fungsi uang yang selanjutnya sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, karena nilai uang tidak mudah berubah dalam jangka waktu yang lama, sehingga uang ini dapat difungsikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Fungsi yang selanjutnya sebagai alat pemindah kekayaan.
Jadi, uang ini dapat digunakan untuk memindahkan kekayaan dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan yang terakhir, sebagai alat penunjuk harga. Uang ini dapat digunakan untuk menunjuk harga suatu barang yang akan dibeli maupun dijual. Paham ya mengenai fungsi uang? Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis uang. Nah, uang ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang terbagi menjadi dua. Ada uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam ini adalah uang yang terbuat dari logam mulia. Contohnya seperti emas dan perak. Kemudian yang kedua ada uang kertas. Nah, uang kertas ini adalah uang yang terbuat dari kertas. Nah, kertas yang digunakan ini memiliki kualitas yang baik. Seperti tahan terhadap air, tidak mudah sobek, dan tidak mudah rusak. Karena ingat yang tadi bahwa syarat uang itu tidak mudah rusak. Kemudian yang selanjutnya ada berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, uang terbagi menjadi dua. Ada uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Nah, uang bernilai penuh ini yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan uang yang tidak bernilai penuh yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai nominalnya. Selanjutnya ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya terbagi menjadi dua. Ada uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Contohnya uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral ini dikeluarkannya oleh bank umum. Contohnya cek, biljet, giro, dan kartu kredit. Selanjutnya ada berdasarkan kawasan berlakunya. Berdasarkan kawasan berlakunya, uang terbagi menjadi tiga. Ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Nah, uang lokal ini berlaku hanya di dalam suatu negara tertentu saja. Contohnya seperti rupiah. Rupiah ini hanya berlaku di negara Indonesia saja. Ya, yang kedua ada uang regional. Uang regional ini berlakunya di suatu kawasan tertentu yang lebih daripada uang lokal. Contohnya euro. Euro ini digunakan sebagai mata uang tunggal di benua Eropa. Yang ketiga, uang internasional. Uang internasional ini sebagai standar pembayaran internasional. Nah, standar pembayaran internasional yang digunakan yaitu US dollar, ya. Paham semuanya sampai di sini? Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur pengaman rupiah. Jadi, terdapat beberapa unsur-unsur pengaman di dalam rupiah. Hal ini diperuntukkan untuk mengantisipasi terjadinya uang palsu. Jadi, unsur-unsurnya terdapat yang pertama, unsur pengaman yang tertanam pada bahan, yaitu terdapat tanda air yang dapat dilihat dengan diterawang, seperti ini. Kemudian, ada benang pengaman yang ditanam atau dianyam di kertas, seperti ini. Nah, kemudian ada unsur pengaman yang tertanam pada cetakan. Jadi, di cetakan nominal uang pada kertas akan terasa kasar. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Kemudian, adanya gambar saling isi jika diterawang ke arah cahaya, seperti ini. Kemudian, hasil cetakan memakai tinta khusus yang dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, terdapat tulisan yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
Kemudian terdapat cetakan yang tidak terlihat dan akan memendar jika terkena sinar ultraviolet. Seperti ini apabila dilihat dari sinar ultraviolet. Kemudian terdapat cetakan berupa gambar maupun tulisan yang tersembunyi yang hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu saja. Sekarang kalian paham ya beberapa pengaman di dalam uang rupiah. Jadi kalian bisa membedakan mana uang palsu dan mana uang yang asli. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Hal tersebut berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan uang rupiah, bahwa ditegaskan satu-satunya lembaga yang bertugas untuk melakukan pengelolaan uang rupiah adalah Bank Indonesia. Pengelolaan uang rupiah ini dilakukan melalui 6 tahapan. Yang pertama, perencanaan uang rupiah. Jadi Bank Indonesia ini merencanakan dan menentukan jumlah uang rupiah yang akan dicetak dengan memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, perencanaan macam dan pecahan rupiah yang akan dicetak, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang akan dimusnahkan. Jadi Bank Indonesia ini tidak langsung saja membuat ataupun mencetak uang rupiah, tetapi harus memperhatikan beberapa faktor apabila ingin mencetak ataupun mengeluarkan uang rupiah. Selanjutnya, mencetak uang rupiah. Bank Indonesia menunjuk BUMN untuk mencetak rupiah yang harus menjaga mutu, keamanan, dan memberikan keuntungan bagi pemerintah. BUMN yang ditunjuk Bank Indonesia untuk mencetak uang rupiah adalah Perum Peruri. Jadi Bank Indonesia ini tidak mencetak uang rupiah sendiri, tetapi yang mencetak uang rupiah adalah Perum Peruri. Selanjutnya, mengeluarkan uang rupiah. Jadi Bank Indonesia ini berhak untuk menetapkan tanggal, bulan, tahun dalam pengeluaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti contohnya melalui media massa. Nah, contohnya seperti pada saat Bank Indonesia mengeluarkan UPK 75 pada saat memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, Bank Indonesia ini mengeluarkannya melalui media massa agar masyarakat tahu, seperti di televisi dan di sosial media, untuk memberitahu masyarakat bahwa Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan baru atau uang baru. Selanjutnya, mengedarkan uang rupiah. Jadi Bank Indonesia ini mengedarkan uang rupiah dengan memperhatikan kebutuhan jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia juga berhak menentukan nomor seri uang rupiah kertas. Nah, kegiatan peredaran uang rupiah ini dapat dilayani dengan layanan kas dan distribusi uang rupiah. Kegiatan layanan kas ini terdiri dari penyetoran, penarikan, dan penukaran. Kita ambil contoh pada saat penukaran UPK 75. Jadi masyarakat bisa menukarkan uang pecahan 75.000 ke uang pecahan ke uang UPK 75 yang baru ke Bank Indonesia ya menukarnya. Selanjutnya, melakukan pembuatan dan penarikan uang rupiah. Jadi Bank Indonesia ini berhak menentukan uang rupiah tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan mencabut dan menariknya dari peredaran. Kemudian memusnahkan uang rupiah. Bank Indonesia berhak memusnahkan uang rupiah, tetapi dengan beberapa kriteria. Yang pertama, tidak layak edar. Yang kedua, masih layak edar tetapi tidak memiliki manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, sudah tidak berlaku lagi.
Selanjutnya kita membahas mengenai pengelolaan keuangan negara. Nah, pengelolaan keuangan negara ini tercermin pada APBN dan APBD. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwasanya presiden ini sebagai kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kemudian berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa presiden ini menugaskan kepada Menteri Keuangan, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, wali kota ataupun bupati dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, hubungan pengelolaan keuangan negara dan DPR berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN, maka pengelolaan keuangan negara menggunakan APBN tahun sebelumnya. Nah, sedangkan peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, karena semua keuangan negara ini harus diawasi. Apabila ada yang dirasa mencurigakan, harus langsung ditindaklanjuti. Selanjutnya, alat pembayaran non-tunai. Nah, alat pembayaran non-tunai ini adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank umum, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Ada beberapa alat pembayaran non-tunai. Yang pertama adalah cek. Cek ini adalah perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis di dalamnya. Yang kedua ada biliet giro. Nah, biliet giro ini adalah surat perintah dari nasabah kepada bank, tempatnya menyimpan uang untuk memindah bukukan sebagai dana yang ada di rekeningnya kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank yang lain. Kemudian kartu ATM. Kartu ATM ini adalah salah satu alat pembayaran menggunakan kartu yang digunakan untuk melakukan simpanan yang dimiliki oleh pemilik kartu. Selanjutnya ada kartu kredit. Nah, kartu kredit ini adalah salah satu alat pembayaran menggunakan kartu yang sifatnya hutang. Nah, apabila seseorang menggunakan kartu kredit, maka setiap transaksi pembayaran dikenakan bunga sebesar 3% sampai 5%. Selanjutnya ada kartu debit, kartu ATM debit. Nah, kartu ATM debit ini gabungan dari ATM dan kartu debit. Dan yang terakhir ada uang elektronik. Uang elektronik ini adalah uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk pembayaran atau pemindahan dana. Nah, uang elektronik ini seperti GoPay, OVO, ya, jadi uangnya elektronik berada di dalam handphone. Ya, itu yang disebut uang elektronik. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Ibu harap kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini. Dan Ibu harap kalian menjadi tahu dan dapat membedakan antara uang palsu dan uang asli, karena di dalam uang asli terdapat beberapa pengaman ya di dalam rupiah yang dapat membedakan dari uang palsu. Dan sekarang kalian juga menjadi tahu bahwa sebelum adanya tahap uang kertas ini ada beberapa tahapan terlebih dahulu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Setelah ini, Ibu akan memutar sebuah video mengenai perjalanan uang rupiah. Semoga kalian dapat lebih memahami pentingnya uang rupiah di negara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.